No! Fuck up! No, damn well he can't come with us! Hey! Back to the cars! Let's go! No! We got 3 minutes! They're coming! Let's go! Move it! Di awal film, kita diperlihatkan sebuah berita yang sangat mencengangkan. Di berbagai belahan dunia, manusia telah terinfeksi dengan sebuah virus yang sangat mengerikan, sehingga otak mereka telah dikuasai oleh sesuatu, sampai-sampai telah membabi buta, menghajar satu sama lain, bahkan merasa sangat lapar sekali. Sampai pada akhirnya virus tersebut telah menyebar di berbagai belahan dunia. Apa yang telah terjadi dalam dunia ini? Semua para polisi dan tentara, bahkan keamanan pun sudah tidak berkutik karena dunia sudah kacau. Stay where you are and hide. Kemudian kita diperlihatkan seorang bocil yang baru saja melihat sebuah berita. Dia yang sudah tercengang terhadap apa yang telah terjadi, lanjut melihat apa yang ada di sekitar rumahnya, mencari keberadaan ibunya yang sekarang sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat yang aman. Mereka semua yang sekarang generasi muda, entah apa yang telah terjadi dalam dunia ini. Sang ibu langsung memberikan hubungan telepon kepada ayahnya yang masih bekerja di kantor. Dia pun langsung mengatakan kepada sang anak untuk mengikuti peraturan ibunya, karena sekarang mereka harus berkumpul di suatu tempat. Sampai pada akhirnya sebuah kerusuhan pun telah terjadi. Sungguh tanpa diduga, virus tersebut sudah menyebar ke seluruh dunia. Untung saja seorang laki-laki langsung menyelamatkan bocil perempuan yang sedang bersembunyi di balik mobil. Dia pun mengatakan dunia sudah tidak aman, maka si bocil ikut dengan laki-laki tersebut. Cover your ears. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, seorang laki-laki yang bernama Cassius yang telah menyelamatkan si bocil sekarang sudah menjadi gadis remaja. Dialah yang bernama Abigail. Mereka berdua terus saja berjalan dan berkelana untuk mendapatkan sebuah persediaan dan bersembunyi di tengah-tengah hutan. Kemudian Cassius dari kejauhan melihat seekor rusa yang sedang nongkrong. Akhirnya mereka pun langsung membidik rusa tersebut untuk dijadikan makan siang. Sungguh bidikan Abigail yang sangat tepat sasaran. Rusa tersebut langsung tumbang. Cassius langsung mengambil daging rusa dan mengkulitinya secara brutal untuk bisa dijadikan makan malam dan persediaan untuk esok hari. Dan mereka pun harus bergegas.
Selang beberapa lama kemudian, malam pun telah tiba, di mana Abigail dan Cassius terus saja berkelana selama bertahun-tahun. Karena sekarang mereka tidak tahu mengapa dunia tidak pernah kembali. Dan kehidupan yang dulu tidak pernah kembali, dan semua orang telah membrutal. Terinfeksi terhadap sebuah virus, manusia menjadi sangatlah agresif. Di mana mereka berdua hanya terus berlari dan mencari persediaan dan duduk di tempat yang aman. Ketika akan tidur, mereka berdua pun mendengar ada sesuatu. Lalu, tiba-tiba... Get your gear. We're moving. Singkat cerita, hari berganti hari, waktu berganti waktu, bulan berganti tahun. Terus saja melakukan berkelana selama bertahun-tahun. Sambil mengajarkan Abigail untuk bisa mengendalikan diri dan bisa membela diri. Mereka berdua terus untuk mencari persediaan. Namun suatu ketika mereka sedang berjalan di ujung hutan, tiba-tiba saja mendengar ada suara tembakan. Mereka berdua pun langsung bergegas untuk melihatnya dari kejauhan. Ternyata itu adalah segerombolan manusia yang sedang brutal dan sedang memburu. I can get it. Sungguh sangat sial sekali, di mana Abigail malah menembak manusia yang sedang membela dirinya. Dan semuanya telah kacau balau. Karena semuanya sudah mati, akhirnya Cassius pun minta kepada Abigail untuk melihat apa yang ada di dalam persediaan mobil tersebut dan mencari tahu apa yang telah mereka lakukan. Seseorang yang telah terinfeksi pastinya akan berubah menjadi membrutal. Namun tiba-tiba saja ada sebuah suara radio yang sedang memanggil temannya. Trevor, where are you, mate? Over. Hey! Drop your weapons and get your hands up. Situasi pun semakin mencekam. Mereka semua pun langsung salah paham. Diduga Cassius telah membajak temannya yang sedang berburu, sehingga Cassius dan Abigail telah terpojok, di mana mereka semua saling menodongkan senjata. Sampai suatu ketika, Abigail yang masih remaja langsung melawan. Hey! Put your guns down. Harold, you gotta get out of here. Back to the cars! Let's go! Sungguh pertempuran yang sangat brutal, sehingga mereka semua langsung digembrong oleh seluruh makhluk yang sangat mengerikan. Menyelamatkan dua orang di dalam mobilnya, dialah yang bernama Megan yang sudah hamil tua dan suaminya David. Dengan begitu mereka pun langsung memohon kepada Cassius dan Abigail untuk bisa datang ke sebuah perbatasan, karena mereka harus bisa melahirkan anaknya. Tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja mobil yang dikendarainya telah mogok. Damn it! Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun harus berjalan kaki menuju ke suatu tempat. Tiba di sebuah bangunan yang sangat tua, akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksa dan akan menetap di sini. It's the old elementary school. Suasana pun sekarang sore hari, sehingga Abigail dan Cassius pun langsung memutuskan untuk memeriksa semua tempat supaya bisa mendapatkan spot yang bagus untuk bisa berlindung. Karena suasana malam pastinya akan semakin mencekam. Semua makhluk mengerikan akan segera datang. What's it, Captain? We
We'd like to thank you for helping. And the colony? What'd you know about it? Singkat cerita, malam pun telah tiba. Mereka semua berkumpul di suatu tempat untuk bisa menenangkan pikiran. Termasuk juga Megan yang sekarang sudah hamil tua. Dia pun meminta kepada Abigail dan Cassius untuk datang ke suatu tempat perbatasan karena di sana mempunyai sebuah informasi dan juga dokter. Namun dari semua perkataan Megan langsung dijengkal oleh Cassius karena semua yang telah dikunjunginya mereka semua hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Kita semua belum bisa memutuskan kita akan pergi kemana dan akan mencari siapa. Akhirnya mereka pun langsung berdebat. Selang beberapa lama kemudian akhirnya Abigail pun langsung memohon sehingga Cassius pun langsung marah. Fuck, Abigail. Get off your high horse. Fucking think before you act. It was really useful. I'll be on one. Selang beberapa lama kemudian tengah malam telah tiba. Megan yang sekarang sedang beristirahat karena dia sangat kesakitan dalam perjalanan yang sangat panjang. David terus saja mendapatkan sebuah sinyal untuk meminta pertolongan seseorang. Namun sayang sekali usahanya telah nihil. Di mana David langsung melakukan pembicaraan bersama Cassius karena dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi dia adalah seorang biasa. Sampai pada akhirnya obrolan tersebut membuat Cassius terbuka dan akan membantu David. I'll help you get to the colony. Tak terasa pagi pun telah tiba, di mana Abigail yang berada di sebuah tempat ketinggian untuk bisa memantau semua keadaan. Sampai suatu ketika, tiba-tiba saja makhluk-makhluk tersebut telah datang ke tempat ini. Abigail langsung bersiap-siap untuk melawan. Lalu, tiba-tiba Time to move on. Come on. sungguh mengerikan. Segerombolan makhluk itu sudah datang ke sebuah bangunan tua di mana David dan kawan-kawannya datang. Tetapi ini adalah jebakan. Untung saja David yang sudah menduga semua makhluk itu akan datang ke suatu tempat untuk memburu mereka semua dengan penciuman yang sangat tajam. Abigail langsung mengatakan kepada Cassius bahwa dia telah bertemu dengan ayahnya ketika sebelum pandemi, sehingga mereka pun langsung memutuskan untuk datang ke sebuah lapangan terbang dan akan pergi ke suatu tempat perbatasan menyelamatkan Megan. Dengan semua alasan tertentu, akhirnya Cassius langsung bergerak menemukan sebuah mobil yang sudah terbengkalai. Untung saja dalam mobil tersebut mendapatkan sebuah kursi roda yang ada di bagasi mobil. Sampai pada akhirnya Megan pun langsung menaiki kursi roda dengan perjalanan yang sangat panjang. Setelah selang beberapa lama kemudian, mereka pun telah sampai. Nothing. We should turn back. Sungguh sangat disayangkan ketika mereka pergi ke sebuah lapangan terbang dan sampai di tempat ini. Tidak ada satupun pesawat yang nganggur dan nongkrong. Semua orang pun langsung tercengang. Untung saja Abigail yang telah mengingat ayahnya telah bekerja di tempat ini melihat sebuah gerasi pesawat dan dia pun langsung membukanya. And where did we land the plane? Kemudian ketika mereka semua sampai di tempat ini, mereka pun harus bisa memeriksa pesawat. Untung saja David adalah seorang montir pangkalan ojek, sehingga dia pun telah memeriksa mesin pesawat untuk bisa digunakan. Sedangkan Cassius dan Abigail, dia telah memeriksa beberapa tempat untuk bisa mendapatkan beberapa barang supaya bisa digunakan dan dimanfaatkan. Ketika itu juga Abigail masuk ke dalam sebuah ruangan. Diduga itu adalah ruangan ayahnya ketika bekerja. Melihat foto ayahnya dan Abigail ketika masih bocil, dia pun sangatlah bersedih sekali. Tetapi dunia sekarang sudah tiada. Ketika itu juga mereka pun harus bersiap siaga untuk bisa melihat dari kejauhan dan dari ketinggian.
Sungguh tanpa diduga, para makhluk yang sekarang sedang membabi buta telah berlarian untuk bisa memburu. Di mana Cassius langsung menyadarinya, karena banyak sekali segerombolan makhluk tersebut sudah mendatangi. Dengan seketika Cassius dan Abigail langsung berlari, mereka pun harus bergegas pergi dari tempat ini. Are you okay? No, we got 3 minutes. They're coming. Let's go, move it! Untung saja mereka telah cepat bergegas dan pesawat pun telah lepas landas, di mana Abigail yang mampu mengendalikan pesawat tersebut, dia mempunyai sebuah pengetahuan yang sangat sederhana. Namun sayang sekali pesawatnya sudah terbengkalai selama bertahun-tahun sehingga mesinnya tidak kuat, di mana Cassius bersama kawan-kawan telah jatuh. Sungguh sangat disayangkan, mereka pun telah jatuh di suatu tempat. Tetapi untungnya tidak ada yang terluka parah, karena mereka telah tertahan dari berbagai semak-semak dan pepohonan. Sehingga mereka pun harus bersiap-siap untuk segera pergi, karena sesungguhnya makhluk tersebut telah mengikutinya dari belakang. Kemudian mereka pun langsung memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke suatu tempat yang sekarang mereka tidak tahu entah di mana. Alright, new plan. Okay, let's get some rest. Kemudian tiba di sebuah tempat gerbong kereta yang sudah terbengkalai. Mereka pun memutuskan untuk bisa menempat di tempat ini, di mana Megan dan David sekarang ada di tempat ini, memberikan Megan untuk beristirahat. Sedangkan David menuju ke sebuah gerbong untuk bisa menenangkan diri. Entah apa yang dilakukan oleh David, dia ingin menyendiri. Di sisi lain, David yang sekarang masih berada di sebuah gerbong yang sudah terbengkalai dan dia duduk sendirian, membawa sebuah pistol, menodongkan kepada dirinya sendiri dengan rasa cemas dan rasa ketakutan. Entah apa yang telah terjadi. Setelah diselidiki, ternyata si David telah tergigit oleh makhluk tersebut. Sehingga cepat atau lambat, David pun akan berubah dan membuta, bahkan akan menyerang sang istri tercinta. Namun keputusan tersebut ternyata David tidak mau membunuh dirinya. Ketika itu juga David langsung pergi. Kemudian keesokan harinya, panas terik matahari yang sudah menyengat. Tiba-tiba saja mereka langsung melihat David dengan rasa sakit yang sangat luar biasa, demam yang sekarang sudah meninggi, di mana Megan pun terus saja melihat apa yang telah terjadi. Apalagi Cassius telah melihat ada beberapa bercak darah di kakinya David, sehingga mereka pun harus tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Ketika Megan dan Abigail ada di depannya, disinilah Cassius langsung menodong David. Don't say a fucking. Coming! Untuk saat ini David yang belum berubah menjadi monster tersebut, ia melihat semua apa yang telah terjadi di depannya. Ada sebuah rumah dengan lampu menyala. Namun tiba-tiba saja rumah tersebut langsung memperingatkan mereka untuk mendekat dan menurunkan senjatanya. Abigail yang polos langsung mendatangi rumah tersebut, meminta kepada seseorang untuk menolongnya. Karena dia memiliki seorang wanita hamil, ingin obat-obatan dan makanan, dan minta pertolongan. We need medicine. Something to eat. That's better. Setelah menuruti apa yang diinginkan oleh tuan rumah, akhirnya Cassius dan kawan-kawannya telah dipersilakan masuk. Seorang laki-laki tua yang bernama Norton. Dia adalah seorang ilmuwan yang telah meneliti apa yang telah terjadi dalam dunia ini. Mempersilahkan mereka semua untuk duduk dan beristirahat.
Pastinya mereka semua telah kelelahan karena perjalanan yang sangat panjang. Dan disinilah tempat yang aman. Hot water? You have hot water? Oh. Kemudian ketika semuanya sedang melakukan bersih-bersih diri, tiba-tiba saja Megan langsung melakukan pembicaraan bersama Cassius. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Cassius sangatlah baik sekali kepada dirinya dan keluarganya. Dia pun meminta kepada Cassius jika tidak selamat, menginginkan Cassius untuk menjaga bayinya, seperti dia telah merawat Abigail. Cassius, look after her, please. I promise. Kemudian ketika semuanya sedang berkumpul di ruangan tamu, Norton langsung menyambut hangat mereka, memberikan beberapa minuman untuk saling mengenal. Norton mengatakan kepada semuanya bahwa dia telah melakukan penelitian untuk bisa menenangkan dunia ini dan kembali dalam dunia normal. Namun sayang sekali, dalam penelitiannya banyak sekali kegagalan, bahkan banyak sekali orang yang telah berkorban. Kemudian tiba-tiba saja dalam obrolan tersebut, tiba-tiba saja David pergi ke belakang. That only works on the infected. Sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah seorang ilmuwan gila. Dia yang telah menangkap semua orang yang datang ke tempat ini dan disiksa secara hidup-hidup. Dengan alasan manusia yang belum terinfeksi, dia harus dijadikan bahan penelitian supaya bisa menyelamatkan dunia. Namun apa yang dilakukan oleh si Norton ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Sampai pada akhirnya dia pun mengungkap bahwa David telah tergigit. Particularly because you've been bitten. No! Fuck up! No, damn well he can't come with us! Sungguh kejadian yang sangat menegangkan. Untung saja Cassius bersama kawan-kawannya pun berhasil lolos. Megan yang terus saja terengkeh-engkeh karena dia sudah hamil tua dan ingin melahirkan. Bahkan di sekitar mereka, monster-monster tersebut telah mengkerumuninya dan berlarian untuk mengejar Cassius bersama teman-teman. Sangat disayangkan, Cassius dan kawan-kawannya pun telah terhenti karena ada batang kayu besar yang telah menghalangi jalan. Go, I'll buy you some time. Go! Go! Wake up! Sungguh sangat beruntung sekali, di mana Cassius bersama kawan-kawannya pun telah diselamatkan oleh sebuah koloni ataupun kelompok. Mereka semua dalam kelompok tersebut mempunyai seorang dokter ataupun bidan. Sampai pada akhirnya Megan langsung dibawa ke sebuah ruangan persalinan untuk bisa melahirkan karena dia telah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Kemudian salah satu dari mereka langsung memanggil Cassius, Abigail, dan kawan-kawannya karena dia harus diperiksa terlebih dahulu supaya bisa dipastikan dia adalah orang-orang baik. Keep an eye on them. Alright, boss. Tanpa disadari oleh semua orang, Norton sang ilmuwan gila ternyata dia telah mengikuti di mana Cassius berada dan dia pun akan membalaskan dendam. My name's George, head of the colony. That loony scientist. Seorang ketua koloni yang bernama George pun langsung mengatakan kepada Cassius bahwa di sini adalah salah satu tempat yang aman
silakan untuk bisa bergabung bersama kami dan melindungi satu sama lain supaya kita bisa tetap aman. Kemudian setelah itu, sang dokter pun langsung mengatakan kepada Cassius bahwa Megan telah melahirkan seorang anak. Namun sayang sekali kondisi Megan sekarang sedang kritis. Terlihat sudah lemah sekali. Megan yang terus berjuang untuk bisa melahirkan. Untung saja sang bayi pun telah lahir dengan keadaan sehat walafiat. Melihat sang bayi yang sedang tertidur lelap, Megan pun meminta kepada Cassius untuk menjaganya dan memberikan satu buah liontin. Dan ini adalah sebuah perpisahan. Just like you looked after Abigail, I know you kept your promise. I promise. Sungguh sangat mengharukan sekali, di mana permintaan Megan yang sekarang yang paling terakhir kalinya, karena dia akan hidup tenang di alam sana. Sampai suatu ketika di mana Cassius pun langsung membawa bayi tersebut untuk bisa dijaga, karena dialah yang telah melihat dan kena terhadap Megan dan David. Sampai suatu ketika di mana mereka telah tiada. Kemudian sang dokter pun langsung meminta kepada Cassius untuk merawat bayi tersebut karena dia harus diberi susu. I'll be back with her in a short while. A little old-fashioned revenge. Sungguh sangat disayangkan di mana mereka tidak sadar bahwa si ilmuwan yang sekarang sudah menggila, di mana sekarang mereka semua malah berpesta pora sambil bersenang-senang. Check it out now. Shake it up, shake it. With the high heel shoes, right in the limousine. Kemudian di tengah-tengah hiruk-pikuknya pesta yang sangat meriah, Abigail pun terus saja berjalan-jalan untuk bisa melihat semua keadaan, supaya dia bisa siap siaga dengan apa yang telah terjadi. Sampai pada akhirnya Abigail masuk ke dalam sebuah dek kapal untuk melihat semua yang ada di tempat ini dan melihat beberapa sesuatu yang sangat aneh supaya Abigail bisa tetap siap siaga. Ketika dia terus melangkah lebih dalam, ternyata ada sebuah tombol yang sangat mengerikan, di mana tombol tersebut adalah sebuah tombol darurat. Dan ini adalah hal yang sangat mencengangkan. Wouldn't be a good idea. It's our little safeguard. What is it? Kemudian seorang laki-laki muda pun langsung memperingatkan kepada Abigail bahwa kita mempunyai sebuah pintu darurat dan tombol ini hanya bisa ditekan satu kali ketika ada situasi yang sangat berbahaya. Ketika itu juga Abigail langsung paham karena memang dunia ini sudah tidak baik-baik saja. Namun apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut itu adalah sebuah keputusan yang sangat bijak. Karena ketika ada sebuah barang bahaya, mereka semua bisa melarikan diri untuk bisa selamat. Namun sayang sekali dunia sedang tidak baik-baik saja. Singkat cerita, ketika esok paginya suasana pagi yang sangat cerah menderang. Semua orang pun terus saja berjaga untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tiba-tiba saja si ilmuwan Norton telah mengelabui seseorang. Ketika seluruh para penjaga sekarang sedang lengah, mereka semua tidak sadar bahwa monster tersebut telah dikirim ke dalam kapal. Sungguh tanpa diduga, suasana pun semakin kacau ketika seluruh para monster langsung datang ke sebuah tempat. Abigail terus mencari keberadaan Cassius. I'm gonna go find Cassius. Move! Hey! Have you seen the girl who came with me? I promise. Move! Memang ilmuwan yang sangat gila. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan ingin menguasai dunia, memanfaatkan para monster tersebut untuk bisa membabi buta. Untung saja Cassius sekarang sudah membuat sebuah tindakan. Where are you, old man? We gotta go.
Namun si Norton, ilmuwan gila ini, tidak akan membiarkan Cassius pergi karena dia telah merusak apa yang menjadi rencananya, memberikan satu buah monster berwujud manusia untuk menghadangnya. Tetapi Cassius adalah orang yang sangat tangguh dan dia telah berhasil lolos dari kematian. Dengan begitu Norton langsung menghampiri Cassius dan dia akan membunuh dengan tangannya sendiri. Kemudian di sisi lain seluruh para warga yang ada di dalam kapal telah masuk ke dalam sebuah terowongan. Mereka telah menyelamatkan diri, namun mereka pun tidak mengetahui bahwa Cassius dan Abigail masih ada di dalam kapal. Ketika itu juga Abigail langsung teringat sebuah kalung yang ada di tangan seseorang yang bernamakan Abigail. Diduga orang tersebut adalah sang ayah tercinta yang sekarang sudah berubah menjadi monster mengerikan. Kemudian Cassius langsung mengambil Abigail untuk bisa pergi dari tempat ini karena situasinya semakin memburuk. Untung saja ketika kapal diledakkan, Cassius dan Abigail berhasil lolos dari semua ini. Salah satu dari mereka ada yang tergigit, namun dia tidak sadar apa yang telah terjadi dan diserang oleh monster tersebut. Sungguh situasi yang sangat sulit. Abigail harus membunuh ayah kandungnya sendiri karena dia telah menyerang Cassius sampai hampir mati, di mana mereka berdua pun telah selamat dari kematian. Namun yang jelas dunia ini belum usai karena mereka semua harus mencari tempat yang aman untuk berlindung. And what do we do now? Ya, sayang sekali ini adalah film yang sangat mengerikan. Akhir yang sangat luar biasa, di mana mereka harus menemukan jalan buntu dan menemukan jalan yang lain supaya bisa tetap hidup. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia ke DGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang sebuah hari yang sangat melelahkan karena semua harus terus berjalan untuk bisa mendapatkan hari yang sangat aman. Namun inilah dunia yang sangat sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.